Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama saya di malam Selasa. Di sini saya ingin bahas ini soal fungsi pembangkit. Pada dasarnya kemarin kita ada mencari cara gampang ya, kayak contohnya itu yang di depan itu seperti sebuah penjumlahan dua buah barisan, Bapak Ibu. Nah, barisan yang pertama itu kalau kita lihat itu seperti barisan geometri ya, geometri dengan rasio 2. Nah, yang ini barisan apa ini? Barisan geometri juga sebenarnya. Cuma rasionya negatif 1. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, Bapak Ibu saya sarankan kita menggunakan, Bapak Ibu tentunya tahu yang namanya deret geometri tak hingga. Nah, itu rumusnya S sama dengan A per 1 min R. Kita tulis di sini ya. S sama dengan A per 1 min R. Nah, untuk mempermudah, ini Bapak Ibu saya jelaskan sedikit, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Itu kalau kita ubah ke dalam fungsi pembangkit sebenarnya. Fungsi pembangkit ini sama dengan, kalau kita tuliskan dalam suku-suku, diawali dengan sebuah konstanta. 1 ditambah 2X ditambah 4X pangkat 2 ditambah 8X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian yang di bawah, yang kedua itu 2 negatif 2, 2 negatif 2, 2 negatif 2 dan seterusnya. Itu sama dengan berarti 2 dikurang 2X, lanjut tambah 2X kuadrat dikurang X pangkat 3. Oke, 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 5 dan seterusnya ya. Ya. Oke, kita kerjakan yang atas dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita coba bahas barisan yang atas dengan rasio 2. Nah, itu kalau kita lihat itu A-nya jelas ya, A-nya jelas 1. Kemudian R-nya 2X. R-nya 2X. R-nya 2X. Nah, maka barisan ini kalau kita tuliskan dalam fungsi pembangkit, maka dia bentuknya menjadi 1 per 2X. Berarti gini ya. S sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, saya ingatkan lagi, A-nya 1, A-nya itu berarti kita ambil dari suku pertama. Kemudian rasio. Rasio di soal ini, rasionya jelas 2X untuk yang atas. Nah, berarti yang bawah? Coba 1 tambah X. Berarti 2 per ya? Iya, 2 per 1 tambah X. 2 per 1 tambah X. tambah X. Oke. Yang lain bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, sambil diikuti saja. Iya. Berarti yang rasionya jadi negatif, jadi plus ya tulisannya. 1 ditambah X. Nah, sampai di sini bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, soalnya jelas di situ dia bertanya tentang 3, 0, 6, 4, 18. Syukurnya di dalam soal ini diberitahu bahwa ini adalah jumlah dari 2 buah barisan yang lain. Nah, seandainya tidak ada petunjuk yang belakang, kita agak sulit mengartikan 3, 0, 6, 4, 18 ini kira-kira barisan apa ini? Ini yang ada biasanya di soal CPNS aja seperti ini. 3, 6, 18. Nah,
Jadi agak sulit kalau cuma 0, 3, 0, 6, 4, 18 ini. Nah, karena petunjuknya sudah ada di belakang, maka kita ubah, tadi solusinya kita ubah ke kesamaan deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Nah, oke, selanjutnya untuk mempermudah, seperti biasa, kita samakan saja penyebut Bapak Ibu. Nah, cara paling gampangnya ya udah pasti ketemu itu jawaban. Silakan samakan saja penyebut. Langsung saja 1 ditambah X. Kemudian 2 kurang 4X. ditambah 2. Ini saya tulis dulu ya, Bu Rika. Nah, maka hasilnya silakan ditulis saja. Kira-kira apa? Nah, itulah jawabannya. Ketemu? Berarti 3 dikurang 3X 3X. Nah, atau 3, 1 min kurang X. X. 1 kurang X. Sepertinya di opsi itu ada yang hilang atau gimana? Ada ketemu jawaban? Yang ada X kurang 1. Nah, yang ada X kurang 1. Karena apa? Karena penyebutnya itu negatif, Bapak Ibu. Ini kan 1. Kalau kita kalikan ya, ini kalau kita kalikan, penyebutnya itu negatif loh. 1 tambah X dikali 1 dikurang 2X. Ini kalau kita tulis 1 dikurang X dikurang 2X pangkat 2. Iya bukan? 1 Iya dong ya. kurang X dikurang, berarti Penyebutnya beda ini ya. Penyebutnya beda-beda ya. Beda-beda ya. Oh iya, saya baru lihat itu. Penyebutnya beda-beda Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu. Berarti ini penyebut maupun pembilang kita kalikan dengan negatif. Ya. Kita masing-masing kalikan dengan negatif 1. Berarti penyebutnya menjadi 2X kuadrat ditambah X dikurang 1. Nah, maka opsinya antara A atau B. Setelah lihat pembilang, ternyata jawabannya adalah B. A. A ya. Karena X-nya kita ganti. Jadi kita ganti dulu. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, diganti. Maka hasilnya adalah, ini saya tuliskan. Silakan dikoreksi, mohon dilihat karena bisa jadi salah. 3 dikali 1 min X. Masing-masing dikalikan dengan negatif 1. Jadi tinggal dibalik saja tandanya ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Silakan dilihat apakah benar tulisannya. Ini saya pindahkan ke bawah saja biar sesuai. Saya ganti ke bawah ya. Nah, jadi yang ini untuk pembilang. Kemudian yang ini penyebut. Pembilangnya kita kali silang, atau kalau Bapak Ibu mau nulisnya lengkap juga dipersilahkan, maka kita nulisnya 1 dikurang 1 per 1 dikurang 2X ditambah 2 per 1 ditambah X. Baru dikalikan 1 plus X. Jadi tulis saja lengkap, itu lebih baik. Nah, jadi ini tulisannya secara lengkap, ini saya gabungkan sudah. Jadi pertanyaannya adalah dia menanyakan penjumlahan dua buah fungsi pembangkit. Ada pertanyaan? Enggak. Berarti itu dikalikan negatif ya Pak ya, pembilang penyebut. Iya, ternyata saya nggak lihat dan ternyata penyebutnya beda-beda. Kalau di dalam fungsi pembangkit ini, Bapak Ibu, cara menuliskan, ini dulu saya sering bikin tulisan untuk fungsi pembangkit seperti yang di atas ya. Jadi misalkan dia itu satu terus sampai seterusnya, maka kita tulis ini misalnya ya. Barisannya bentuknya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka fungsi pembangkitnya, ini fungsi pembangkit dasarnya.
adalah 1/1 min X. Nah, ini konsep dasar dari fungsi pembangkit. Sama seperti tadi caranya Bapak Ibu, sama seperti tadi, yaitu dengan paling gampang adalah dengan menganggap dia di deret geometri tak hingga. Berarti kita anggap rasionya X dengan suku pertamanya adalah 1. Rasionya juga 1 dalam hal ini X ya. Karena makna dari 1 itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi itu makna dari fungsi pembangkit. Kita coba kalau bentuknya ini dasarnya ya. Kalau seperti ini gimana Bapak Ibu? 1,-1, maka hasilnya menjadi 1/1 plus X. 1 plus X. 1/1 plus X. 1/1 plus X. Tambah X. Oke, tambah ya. Ya, tambah X. Tambah X. Oke. Lanjut, ini makin naik ya, saya bertanya ini. Kalau 1, 3, 9, 27, 81, 243. Berarti 1/1 min 3X. 1/1 min 3X. 1 min 3X. Iya, 1/1 kurang 3X. 1/1 dikurang 3X. Ini kelihatan ya? Apa yang saya share sampai di bawah maksudnya kelihatan ya? Bisa semua Bapak Ibu 1/1 tambah 3X. Tambah 3X. kurang atau tambah? Kurang 3X. Kurang 3X. Kurang 3X. Kurang, Pak, kurang. Oke, sekarang ini gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini nggak ada nih, saya jelaskan nih. Rasionya berapa ya? Nah, rasionya berapa ini Rasionya, kayak jadi barisan aritmatika bertingkat kayaknya ya. Oke, ini sebenarnya sama kayak gini. 1, 1, 1, 1, 1 ditambah ini ya harusnya tambah 0,1111 tambah 0,01111. Ini nanti akan saya jelaskan ya setelah saya jelaskan apa itu 0,01111 ini ya. Iya, Pak. Oke, kita geser dulu. Gimana kalau 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ayo. 2/1 kurang Tapi tuh A-nya 0. A-nya 2. 0. Oh, 0 kan? A-nya 0 tuh. A-nya 0. Ayo gimana? Berarti 0. Kayak mana ini? Oke. Gimana? Bapak Ibu jangan lupakan konsep yang tadi. Ini hasilnya adalah 0 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat. Biar paham, biar tahu yang mana yang dimaksud dengan A itu sendiri. Tambah 2x pangkat 3. Maka hasilnya? Maka hasilnya 2X. Iya. Tapi A-nya 0. A-nya 0. Satu min X. 2X per 1 min X. Iya. Bisa di sini. Nolnya abaikan. Ya. Langsung lanjut ke itu. Bisa itu. Jadi misalkan digeser lagi ya Bapak Ibu. 0, 0, 3 misalnya. Atau nggak usah 3, nanti salah konsep 5 aja. 5. Nah, maka hasilnya 5X per
1 5 E kuadrat. Kurang dikit, ya 5 5 E 5 kuadrat. 5 E 5 E kuadrat kuadrat. per 1 min X. Min X. 5 E kuadrat per 1 min X. Nah, ini konsep dasarnya. Ini yang saya dari yang awal-awal ya. Oke, selanjutnya kita beri jeda. Misalkan bentuknya 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0. 3 per 1 kurang X kuadrat. 3 3 per 1 kurang X kuadrat. 3 per 1 min 1 kurang X kuadrat. 1 dikurang X kuadrat. Silakan dipahami dulu sambil saya X tetap tulis. Saya tetap lanjut nulis ini. Sampai di sini bisa? Udah lumayan banyak itu dari atas itu. Tinggal nanti kita mecahkan gimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Selanjutnya geser lagi, pindah-pindah 0,1. X per 1 kurang X kuadrat. 1 dikurangi ya X kuadrat. X Pangkat 3. Pangkat 3 pangkat 3. ayo, pangkat 3 atau pangkat 2? Pangkat 2 atau pangkat 3? Pangkat Pangkat 3. 1 2 3 pangkat 3, 3. Pak. Apanya yang pangkat 3? Pernya. Iya. Kenapa bisa pangkat 3? Ini kalau ditulis nih kayak gini loh. Enggak rasionya jadi pangkat 3? Oh, apa nak? Ya sabar ya. Mau masuk? Semua belum dimakan sama mama. Kayak mana mau apa ya buat semua tadi? Gini ya. Jawabannya adalah X per 1 dikurang X kuadrat. Bukan X pangkat 3 Bapak Ibu. Iya. Sebenarnya kuncinya kelihatan dari barisannya. Barisannya itu ini, saya contohkan gini deh. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Tuh Bapak Ibu. Tiga empat lima jadi tulisannya 3 kok per banyak ya. Apa? Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal dilihat posisinya di mana dan berulangnya berapa kali. Jadi sebenarnya cukup dilakukan seperti itu. Nah, kita lihat di soal 345 ya. Berarti tulisannya 3 ditambah 4x ditambah 5x kuadrat tambah 3x. Periodenya berapa? Periodenya apa? 1 dikurang. Itu kan berulang terus tuh. Oke. Jadi kayak gini dia. Jadi Bapak Ibu kalau dia berulangnya 3, maka penyebutnya itu 1 dikurang X pangkat 3. Kalau dia terusan 1 terus seperti yang anggaplah seperti 2x 0,222 di atas itu ya. Itu hasilnya 2x. Kenapa 2x? Karena mulainya di angka yang kedua. Angka kedua ini itu adalah sebuah koefisien dari x. Yang paling depan itu konstanta. Konstanta dulu baru koefisien x kuadrat, koefisien x pangkat 3 dan seterusnya. Berulang atau tidak dia? Kalau ternyata angkanya sama terus 2, maka yang paling atas ya, yang saya bahas ini, yang nomor 2 dari atas. Maka 2x per 1 dikurang x. Nah, yang agak tengah, yang 3030, Bapak Ibu perhatikan yang 30. Di situ dia berulangnya sebanyak 2 kali. 30, 30, 30, 30, 30. Mulainya dari 3. 3-nya ini apa Bapak Ibu tadi seperti yang saya sebutkan, 3 itu konstanta.
Maka 3 per 1 dikurang X kuadrat. Karena dia berulangnya sebanyak 2 kali. Nah, kalau ini saya bahas lagi dengan angka yang beda deh yang bawahnya ya. Ini kan 3030. Kita bahas misalnya 21. 21 21 21 21 21. Berulangnya 2 kali. Berulangnya 2 kali, maka kita tuliskan aja pembilangnya 2 tambah X 2 tambah 2 tambah X X. per 1 kurang X kuadrat. Ini cara gampangnya untuk mengartikan sebuah sebenarnya kalau dijabarkan fungsi pembangkit ini panjang. Nah, ini saya berikan cara yang mudahnya saja biar gampang lihat. Oh, ini fungsi pembangkitnya adalah 2 ditambah X pernya 1 dikurang X pangkat 2. Nah, sebenarnya asal muasal dari ini ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu penjumlahan dari 1 1 1 1 1. Ini ya, yang ini ya. Ditambah 2 2 2 2 2 ya. enggak dong. 1 0 1 0 1 0. Salah atau salah nih? Benar nggak Bapak Ibu? 21 21 21 ini sebenarnya hasil penjumlahan dari 1 semua ditambah 1 0 1 0 1 0 1 0. Benar? Iya betul. Pak. Ya. Oke, berdasarkan konsep tadi, konsep yang sudah saya bahas di atas ya. Arisan yang depan ini apa? 1 per 1 dikurang X. Yang belakang 1 per 1 dikurang X kuadrat. Kuadrat. Benar ya? Benar ya Pak Melaka? Ya Pak. Ya. Benar ya, seperti ini ya. Yang konsep yang saya ajarkan di atas. Oke, sekarang kita samakan penyebut. Coba. Berarti yang depan cukup kita kalikan 1 plus. Maka penyebutnya otomatis sama. 1 plus X kuadrat ditambah 1 kurang X per. Berarti karena ini bisa dikalikan 1 dikurang X itu faktor dari 1 dikurang X kuadrat. Berarti seperti ini ya. Ya? Betul? Samakan penyebut. Berarti yang pembilangnya pecahan yang di depan cukup dikalikan dengan 1 plus. Maka penyebutnya otomatis sama. Ya Pak. Nah, Ya, betul. hasil akhirnya yang tadi yang saya tulis 2 ditambah X. Nah, itu asal muasalnya sebenarnya. Sebenarnya asal muasalnya seperti ini. Namun, kalau dilihat dari soal, sebenarnya ini bisa dibuat gampang. 2-nya itu adalah konstantanya, X-nya ini adalah variabel koefisien dari X. Koefisien dari X-nya itu 1. Maka kita ambil saja X. Dan dilihat dari barisan ini, ternyata dia berulang sebanyak 2 kali. Oh, berarti penyebutnya 1 dikurang X kuadrat 2. Nah, itu paling simpelnya seperti itu. Cara asal muasalnya seperti ini. Seperti yang saya tuliskan di layar Bapak Ibu. Silahkan ditanyakan, apalagi yang baru gabung kan, tiba-tiba masuk di tengah. Pembahasannya udah jauh. Silakan sebelum saya bahas soal yang dari Pak Malaka. Berarti bisa nih. Oke, kita bahas. Yang 1, 2, 3 tadi gimana Pak? Iya, ini baru mau ngomong ke sana. Oke, sebenarnya 1, 2, 3 itu bentuknya kayak gini. Oke, kita coba ya. Konsepnya seperti yang ini saya pindahkan ke bawah Bapak Ibu. Saya pindahkan ke bawah biar enak. Oke, kita coba. Yang depan apa? Namanya? 1 per 1 kurang X. X. Oke. Yang tengah? 1 per 1 X dong. Kurang X per Bapak Ibu. X per 1 min X kuadrat. min X. Oke. Terus X kuadrat X kuadrat per 1 per 1 min X min X.
Dan ini tidak berhenti sampai di sini ya. Ini terus lanjut nih. Bapak Ibu, namanya juga dia terus bertambah. Tapi tidak akan saya tulis semua. Ini terus berlanjut. Oke, ini yang saya rangkum dari yang Bapak Ibu jawab barusan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan ini terus berlanjut. Benar? Ini yang Bapak Ibu sebutkan barusan? Iya ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat pembilangnya. Penyebutnya sudah pasti sama ini Bapak Ibu. Karena dia berulangnya selalu sama. Penyebutnya pasti 1 dikurang X. 1 dikurang X ya. Pembilangnya 1 ditambah X ditambah Tambah X kuadrat tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu lihat pembilang, apa yang terjadi pada pembilang tersebut? Ternyata pembilang ini sama kayak barisan geometri yang barisan yang pertama tadi. Nggak usah jauh-jauh yang ini deh, kan sama. Iya. Iya. Sama dengan yang depan kan? Betul? Betul nggak nih? Biar sama konsepnya. Ternyata dia sama dengan barisan yang depan. Oke, saya kasih kurung nih biar kelihatan bedanya. Nah, ternyata dia itu sama dengan itu. Benar? Nah, maka hasilnya adalah ini yang agak betul. Iya, Pak ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sebenarnya di akhir ini sebenarnya bisa ditulis ini tadi, cuma saya takutnya dapatnya dari mana ya, kok tiba-tiba 1 2 3 4 5 6 7 8 hasilnya ada kuadrat, Pak. Kuadratnya dari mana? Nah, itu pasti timbul pertanyaan baru. Makanya lebih baik saya jelaskan secara rinci. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu baca di fungsi pembangkit, misalnya googling atau cari di modul 1 2 3 4 5 6 7 8, maka hasilnya tentulah 1/1 dikurang X kuadrat. Beda ya? Hati-hati dalam penyebutan dan penulisan. 1 dikurang X-nya dalam kurung. Kalau yang tadi X kuadratnya cuma untuk X, nah kalau ini untuk mereka semua. Bisa sampai di sini? Saya sedikit lebih rinci membahas fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit yang bentuk E itu agak berbeda dengan fungsi pembangkit yang ini, karena bedanya seperti ini. Bedanya seperti ini, silahkan dilihat. Karena dia ada bermain dengan faktorial. Jadi E pangkat X. E pangkat min 2X, kayak gitu dah, Pak? Iya. E pangkat X itu sama dengan 1 ditambah X ditambah, ya per faktorial intinya. X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Bentar ya, saya tulis ya. X pangkat 3. Nah, fungsi pembangkit yang keluar tahun-tahun lalu itu yang kayak gini. Tapi konsepnya sama. Jadi kalau dituliskan fungsinya itu 1 dikurang E,1, ini kok. Nah, kayak gitu. 1/2 faktorial. 2 faktorial ini pernya ya. 1/3 faktorial. 1/4 faktorial. Intinya kalau Bapak Ibu ketemu yang barisan, loh kok ada faktorialnya? Nah, kalau faktorial itu ada, nah kalau ada faktorialnya di penyebut, ini sebenarnya Bapak Ibu ini adalah fungsi eksponen. Dan dia juga bentuknya sebenarnya barisan. Barisan dari fungsi pembangkit eksponen. FPE, bukan FPB. Fungsi pembangkit biasa itu seperti yang saya jelaskan di atas. Kalau fungsi pembangkit eksponen itu seperti yang E pangkat X ini. Jadi dia ada 2 jenis saja. Sama, misalkan gini ya. Saya contohkan ya. Ini kan, ini sama dengan E pangkat X ya. Ini sama dengan E pangkat X. Nah, biasanya soalnya kayak gini, Bu. 0, 1/2 faktorial
1/3 faktorial, 1/4 faktorial itu sama dengan, nah, coba Bapak Ibu kerjakan. Kalau 1 itu adalah E pangkat X, tapi kalau 0 gimana? Jangan dibikin ribet, lihat E pangkat X, ini soalnya sebenarnya tidak terlalu sulit seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Gimana? 1/2 faktorial, 1/3 faktorial itu sama dengan E pangkat X. Gimana kalau 0? Nah, kalau Bapak Ibu ketemu soal seperti ini, solusinya adalah kita buat dulu secara lengkap. 1. Kayak kita menyumblahkan tadi ini ya, kita bikin 2. Nah, sekarang ini kita juga bikin 2. Berarti yang pertama kita tulis 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Kemudian kita kurang dengan 1/0. Ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, jadi pertama itu kita samakan dulu secara lengkap. Ini yang lengkapnya loh. Nah, saya kasih kurung deh biar kelihatan. Ternyata kita cukup dengan mengurangkan 1/1. Nah, 1/1 seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, 1/1 itu adalah 1 yang di depan itu konstanta, 1 yang di belakang itu koefisien dari X. Udah, kita tulis aja gini. Nah, itu jawabannya. Bisa dipahami? Jadi jawabannya cukup kayak gitu. Anunya tetap gak, Pak? Gimana, Ibu? Pangkat X-nya itu. Iya, biasanya harusnya di opsi juga tetap. Jadi kalaupun berubah, tadi kayak gini. Kalaupun berubah biasanya yang dalam kurung itu yang pengaruh. Kalau E pangkat X-nya, membedakan ya sebenarnya ada faktorialnya. Ketika soalnya ada faktorial, oh ini arahnya ke fungsi pembangkit eksponen. Atau biasa disebut FPE. Kalau yang tadi, yang atas ini fungsi pembangkit biasa. FPB. Pembangkit biasa. Bisa membedakan? Bisa ya? Fungsi pembangkit, oke. Saya carikan fungsi pembangkit yang penjumlahan dari 2 fungsi pembangkit yang lain. Oke. Ini saya tidak memberikan opsi, silakan Bapak Ibu tes. Apakah Bapak Ibu paham dengan penjelasan saya yang paling atas tadi? Jadi saya akan memberikan contoh soal yang seperti ini. Oke, siap? Silakan dicoba. Saya tunggu sekitar 3 menit deh maksimal, karena nanti kelamaan. Oke, soalnya seperti ini. Silakan dicoba soal nomor 2. Sebelum saya bahas soal yang di WA-kan oleh Pak Malaka tadi. Ini ada 2 nih contoh soal yang saya berikan. Silakan dicoba ya Bapak Ibu. Perhatikan bahwa barisan, sebenarnya kalau tadi menyaksikan saya dari awal harusnya bisa. Boleh tuliskan di kolom chat ya, walaupun tulisannya cuma apa ini, jangan disebutkan deh, soalnya kalau disebutkan kan yang lain dengar. Kalau baca kan mungkin lagi fokus untuk menulis, jadi nggak sempat baca chat. Atau yang belum ketemu jawaban jangan klik di chat deh. Silakan ditulis walaupun tulisannya ke samping ya. Perhatikan bahwa barisan 2, negatif 1, 5, negatif 7, 17, dan seterusnya. Itu merupakan jumlah dari barisan 11111 dan barisan 1 negatif 2, 4 negatif 8, 16 dan seterusnya. Fungsi pembangkit dari barisan 2 negatif 1, 5 negatif 7, 17 adalah, ini tidak saya jelaskan di sini, di video tidak saya jelaskan cara jawabannya gimana. Nanti di dokumennya saja langsung saya jelaskan. Karena saya anggap Bapak Ibu yang mengikuti video ini berarti bisa. Nah, buktinya jawabannya udah benar. Saya tulis jawabannya saja ya di sini ya. Oke, jawaban silakan Bapak Ibu samakan. 2 tambah X, 1 dikurang X
1 ditambah 2X. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu. Nanti di dokumen ya saya jelaskan secara lengkap. Ini saya tuliskan jawabannya saja. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu untuk mengetes, untuk yang ketinggalan juga semoga masih bisa. Oke, silakan dijawab. Dengan cara yang sama, saya yakin Bapak Ibu bisa. Langsung ditulis saja kalau sudah ketemu. 2, 2, 10, 2, 6. Dan seterusnya merupakan jumlah dari barisan 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. Dan 13927 dan seterusnya. Fungsi pembangkit dari barisan tersebut adalah, tersebutnya ini 2210 tadi ya, 2210, 26. Cuma versinya ada beda-beda ya Bapak Ibu, sebenarnya jawabannya sama. Oke, yang dituliskan di kolom chat itu maknanya sama saja, cuma di sini saya balik. Jangan perhatikan itu. Yang penting saya yakin aljabar Bapak Ibu sudah luar biasa, jadi pertukaran seperti itu sudah biasa. Oke, jadi seperti itulah soal untuk fungsi pembangkit. Semoga Bapak Ibu lebih paham. Ketika ketemu soal-soal seperti ini bisa mengerjakan dengan santai. 2 dikurang 2X. Kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan fungsi pembangkitnya 1 dikurang 3X. Ini sama saja Bapak Ibu. Oke, saya akhiri untuk yang fungsi pembangkit. Semoga bisa dipahami ketika ketemu soal. Ingat, kalau bentuknya per ini adalah bentuk dari fungsi pembangkit eksponen. Ada per faktorial. Walaupun tidak ditulis faktorial ya Bapak Ibu, jadi jangan kaget misalkan jawabannya, soalnya, bukan jawaban, soalnya itu 1, tiba-tiba ini 1, 1, 1 setengah, kemudian 1/6, 1/24, nah ini cuma melatih konsep, padahal itu sebenarnya faktorial. 1/2, 1/6, 1/24, itu sebenarnya ada faktorial dari bilangan-bilangan. Jadi ini kalau bentuknya seperti ini adalah E pangkat X. Jadi jangan terpaku juga pada faktorial, tapi diingat juga hasil faktorialnya berapa. Oke. Kemudian kita coba buka pembahasan dengan soal yang baru. Ini soal dari Pak Malaka, lebih ke parabola. Jadi Bapak Ibu cuma ditanya persamaan parabola apa sih? Persamaan parabola yang memiliki garis dielektrik X-2, titik fokus 2,2 adalah, saya tulis ulang aja ya. Silakan Bapak Ibu sambil baca, sambil saya mengetik titik-titik P, X, Y, yang berjarak sama dengan garis, X sama dengan negatif 2, dan titik F 2,2, memenuhi persamaan sudah ada yang ketemu? Y pangkat 2 dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, ini bertanya tentang persamaan parabola Bapak Ibu. Jadi kita cukup cari puncaknya saja berapa, kemudian P-nya berapa. Nah, konsep dari parabola itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah garis dan sebuah titik. Nah, garisnya itu garis direktrix, titiknya itu titik fokus. Jadi jaraknya selalu sama terhadap dua ini, dua barang ini. Satunya itu titik fokus, satunya itu garis.
jadilah sebuah persamaan parabola. Kalau lingkaran kan terhadap satu titik, kalau elips itu kan terhadap dua titik. Nah, kalau ini satunya titik, satunya garis. Gimana? Sudah ketemu? Ini kalau senyap nih kayak saya ngomong sendiri nih. Simak Pak Ardi. Bisa? Oke. Yang pertama, Bapak Ibu wajib tahu bahwa suatu puncak itu selalu berada di tengah-tengah antara garis dan fokus. Jadi puncaknya suatu parabola itu selalu sama. Karena tadi definisinya kumpulan titik-titik yang berjarak sama. Nah, supaya dia jaraknya sama, tentulah dia harus berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara garis dan titik tadi. Nah, supaya dia di tengah, kira-kira titik apa yang berada di tengah-tengah di antara 2,2 dan garis X sama dengan negatif 2? 0,2. 0,2. Ya, 0,2. Nah, itulah titik puncak. Puncaknya 0,2. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini dilihat posisinya ya. Garisnya di X sama dengan negatif 2, titik fokusnya di 2,2, puncaknya di 0,2. Silakan dibayangkan, fokusnya di sebelah 2,2, garisnya di X sama dengan negatif 2, di sebelah kiri, puncaknya di tengah-tengah ini, di 0,2, berarti tepat di sumbu Y. Artinya Bapak Ibu, parabola ini terbuka ke kanan atau ke kiri? Atau ke atas atau ke bawah? Ke kanan. Kanan, kiri, atas, bawah? Baru Bu Prani yang jawab. Ke kanan. Terbuka ke kanan, Pak. Kanan, oke. Ke kanan karena fokusnya di kanan ya. Fokusnya di kanan. Oke, persamaan suatu parabola yang terbuka ke kanan. Berarti persamaannya? Y min B kuadrat sama Y dengan min B kuadrat sama dengan 4B X min X min A. X min A. Ini yang terbuka ke kanan. Ya udah, tinggal dimasukkan. Nah, A, B ambilnya di puncak. Hanya B. Oke, kemudian kita harus menentukan si P. Nah, pada di mana P? P itu adalah bisa kita ambil jarak P ke fokus. P itu puncak ya. Atau Bapak Ibu juga boleh ambil jarak puncak ke garis. Nah, pada soal ini jaraknya adalah 2. Titik fokusnya di 2,2, puncaknya di 0,2, maka jarak antara fokus ke puncak itu 2. Itu yang disebut dengan P. Bisa? Kalau sudah, ya udah pasti selesai di soal. Kita masukkan satu persatu. Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2 kali X kurang 0. Y pangkat 2 dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 8X. Y pangkat 2 Kurang ditambah 4Y. kurang 4Y dikurang 8X 8X tambah 4. 4 sama dengan 0. Udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah selesai ya. Oke, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Yang penting itu konsepnya adalah pertama kita harus tahu puncak itu selalu di tengah. Kalau di antara ada suatu kurva, ini saya contohkan aja, semoga bisa digambar di Word. Oke, misalkan dia terbukanya ke kanan, kemudian ada sebuah garis dielektrik, ya, garis dielektriknya di sini. Oke. Nah, titik puncak itu selalu berada di tengah-tengah di antara dua titik ini. Jadi titik puncak misalnya beradanya di sini. Nah, titik fokusnya di sini dia.
Nah, anggap yang lingkaran ini adalah titik fokus. Nah, itu titik fokus ya. Nah, titik fokusnya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini fokus. Nah, si titik-titik parabola ini selalu berjarak sama terhadap fokus dan dielektrik ini. Sedangkan P, nah P ini bisa dicari dengan berbagai cara ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melibatkan puncak, dia bisa ke fokus atau ke garis, itu adalah P. Tapi kalau tidak melibatkan puncak, langsung ke fokus dan garis, maka P ini adalah setengahnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya tadi ya, fokusnya berapa di soal tadi? 2,2. 2,2. Garis dielektriknya X negatif 2. Nah, kalau jarak dari titik ke garis itu kalau ditarik lurus, jaraknya adalah 4. 4 ya. Dari puncak, dari fokus ke dielektrik ini 4. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melibatkan puncak, fokus ke dielektrik ini adalah 2 kali P. Artinya 2P. Kalau Bapak Ibu mau mencari P-nya berapa, tinggal dibagi 2. Kalau melibatkan puncak lebih nyaman. Jadi jarak puncak ke garis atau puncak ke fokus itu adalah P. Ini untuk mempermudah ini ketika mencari 4P. Untuk posisi-posisi ini silahkan diingat saja. Kalau garis di sebelah kiri, fokus di sebelah kanan, maka terbuka ke kanan. Kalau garisnya di bawah, fokusnya di atas, berarti terbuka ke atas. Tergantung posisi si fokus terhadap garis. Atau puncak juga boleh. Karena di soal ini tidak diketahui puncak, cuma diketahui garis dan fokus, maka kita lihatnya di fokus. Fokusnya 2,2 berada di kanan garis, maka dia terbuka ke kanan. Kuncinya di situ. Agar Bapak Ibu bisa menentukan persamaan parabolanya. Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Karena kalau salah, kalau tertukar misalnya, kita nulisnya X kurang B, bisa saja Bapak Ibu jawabannya ada di situ. Misalnya yang D, itu kalau salah konsep bisa jawab yang D, karena X dan Y-nya tertukar. Gimana Pak Malaka? Apakah jelas penjelasan saya kali ini? Semoga bisa dipahami. Karena Bapak yang bertanya. Itu Pak ya, jadi solusinya kira-kira seperti ini. Cuma menentukan bagaimana parabolanya terbuka kemana dan nilai C-nya berapa. Itu aja kuncinya. Jadi kumpulan titik-titiknya kita ambil, ini jawaban berarti yang A ya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Apakah ada lagi yang japri saya tadi? Mohon diberitahu. Tidak ada. Oke, berarti saya lanjut ya. Saya lanjut satu soal. Fungsi pembangkit tadi sudah. Soal berikutnya itu tentang, ini sudah pernah. Ini juga sudah pernah sebenarnya di grup. Oke, saya tanyakan saja lagi. Banyak faktor berbeda dari 4 perkalian 4 bilangan prima. Oke. Ini sudah pernah dijawab ya sebenarnya. Kalau udah lama di grup, soal ini sudah pernah dibahas. Oke, untuk jawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa banyak faktor berbeda dari bilangan itu seperti apa. Misal N sama dengan A pangkat P dikali B pangkat Q dikali C pangkat R dan dikali seterusnya ya.
Ini kita sampai 3 aja dulu. Maka banyaknya faktor berbeda dari bilangan n sama dengan P tambah 1 dikali Q tambah 1 dikali R tambah 1. Jadi kalau semakin banyak faktornya, ya, maka semakin banyak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya bilangan n itu perkalian dari A pangkat P, B pangkat Q, C pangkat R, maka banyak faktor berbeda. Kita contohkan misalnya menjawab 36. 36 ini kalau kita tuliskan di dalam pohon faktor, ABC-nya ini sebuah bilangan prima ya, Bapak Ibu. Jadi ABC-nya bilangan prima. Kalau 36 kita ganti ke bilangan berpangkat dalam bentuk bilangan faktor pohon faktor, maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi 36 ini adalah 4 kali 9. Maka banyaknya faktor dari 36 itu sama dengan 2 ditambah 1 dari pangkat ya, 2 ditambah 1. Artinya faktor dari 36 itu ada 9. Kita bisa tuliskan faktor dari 36 ada 9 ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 itu sendiri. Oke, kembali ke pertanyaan, kira-kira jawabannya berapa? Ada 4 bilangan prima yang dikalikan. Berapa banyak faktor yang dimilikinya? 8 ya, Pak? 8, jawaban dari Bu Jayantini. 16. Yang lain. 16 dari Bu UU. 16, Bu. 16 dari Bu Jayantini, tiba-tiba berubah. Perkalian 4 bilangan prima. Misalkan bilangan prima itu A kali B kali C kali D. Maka jawabannya adalah 16. Jawabannya adalah 16. Oke, saya misalkan ini udah saya tulis ya di bawah ini. Misal bilangan tersebut adalah N. Nggak usah N deh, kita ubah misalnya P. Misal bilangan tersebut adalah P dan keempat bilangan tersebut adalah ABCD ya. Contoh. Maka P adalah A kali B kali C kali D. Nah, kalau bentuknya A, B, C, D seperti ini, berarti pangkatnya 1, Bapak Ibu. Jelas ya pangkatnya 1, maka faktornya, banyak faktor P ini adalah 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. Nah, sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka 2 kali 2 pangkat 4. Oke, itu ya. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Jadi kalau ditanya banyaknya faktor dari suatu bilangan, misalkan 2019, itu Bapak Ibu silakan buat dulu pohon faktornya. Kira-kira ada berapa? Sebenarnya sudah pernah dibahas, cuma lewat tulisan. Bisa 1 yang ditambah 1 itu gimana nggih, Pak? Gimana Ibu? Kok bisa 1 diambil satunya itu loh? Saya Pak Bis. Satunya ini Bu. Iya. Kalau satu yang belakang kan dari pangkat. rumus. Nggih? Oh, dari ini Satunya faktor itu dari pangkat. primanya. Oh, dari pangkat. Pangkatnya. Pangkatnya nggak ditulis itu. A pangkat 1 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 1
dikali D pangkat 1. Cuma pangkat di dalam perkalian itu jarang saya lihat ada yang nulis pangkat 1. Oke. Ya, Pak. Contoh paling simpelnya kayak 12 nih, 12 kan. 12 itu kan 2 dikali 2 pangkat 2 Kali 3. kali 3. Iya. Maka banyaknya faktor 3 kali 2 tambah 1 3 kali 6. 1 tambah 1. Nah, 6. Bisa kita buktikan bahwa faktor dari 12 itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Jadi nggak akan ada faktor-faktor yang lain, karena berdasarkan kita hitung, faktornya itu ada 6, nggak mungkin dia lebih. Dan sebaliknya, jika kita menentukan faktornya ada 6, setelah kita hitung ternyata ada cuma 5, berarti kita kurang 1. Jadi cuma itu aja. Kalau perhitungan kita itu jumlahnya 6, maka pasti faktornya itu juga ada 6. Termasuklah dirinya sendiri dan 1 ya di sini. 1 dan dirinya sendiri itu masuk dalam 6 faktor tersebut. Jadi seperti itu Bu Is. Dapat satunya itu dari pangkat yang tidak tertulis. Iya, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Jadi pangkat yang tidak tertulis dalam perkalian seperti 2 pangkat 2 dikali 3 ini. Dan jarang ada orang menuliskan pangkat satunya. Anggap saja ada. Oke, ini saya geser ke kiri. Saya jadikan contoh saja ya. Oke, seperti itu. Itu untuk faktor. Semoga ketika Bapak Ibu ditanya berapa banyak faktor dari angka sekian, langsung bergerak untuk bikin pohon faktor dan ambil pangkat-pangkatnya. Pangkat-pangkatnya ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, dikalikan. Semua pangkat. Jadi seberapa banyak faktor prima yang ada bilangan tersebut, semuanya dijadikan pangkatnya diambil. Ingat, yang dikalikan ada bentuknya adalah faktor prima ya. Jadi 12 ini tidak boleh 4 kali 3 atau 2 kali 6, itu tidak boleh. Dia harus dalam bentuk 2 pangkat 2 dikali 3. Harus dalam bentuk faktor prima. Barulah bisa kita gunakan tadi. Oke? Pertanyaan berikutnya logika, karena saya tahu di sini ada yang nggak suka logika, jadi saya keluarkan soal logika. Ampun logika. Oke, ada 4 pernyataan di sana, Bapak Ibu. Yang benar yang mana? P maka Q dan P maka Q itu bernilai benar jika P benar Q benar, P benar Q salah, P salah Q benar, P salah Q salah. Logika adalah soal pertama di dalam kisi-kisi yang saya lihat. Kisi-kisi di soal KMPPG. Pertama itu logika. Silakan dicari, kira-kira kalau Bapak Ibu ketemu soal gini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah 1 yang benar? Apakah 2 itu benar? Apakah 3 itu benar? 1, 3 Pak. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3, 4 sebenarnya, tapi di pilihan itu hanya ada 1 dan 3. Semua benar ya? Semua benar Bu Jayantini. Terus Bu Iis 1, 3, 4 tapi nggak ada. Berarti pilih B dan D aja Bu. 1, 3, 4 itu. Geng. Oke, ini jawabannya semua benar karena itu tautologi. Sebenarnya pernyataan ini adalah Bapak Ibu tahu modus ponen? Ini ya. Ini adalah tautologi. Kenapa tautologi? Karena ini adalah ada kurungnya itu Pak. Saya nggak lihat tadi. Ini modus ponen ya Bapak Ibu. P maka Q dan P hasilnya Q. Ini adalah modus ponen. Modus ponen loh ini. P maka Q dan P maka Q. Sedangkan yang kita ketahui bahwa modus ponen itu adalah semuanya benar. Mau dimasukkan apapun pasti benar. Modus ponen P maka Q. Jadi ini adalah semua jawaban benar. Jadi tidak dilihat dulu pernyataan oh ini P maka Q dan P hasilnya Q. Artinya kalau P-nya benar,
Ki benar, itu benar. P benar, Ki salah, itu benar. P salah, Ki salah, juga benar. P salah, Ki benar, juga benar. Jadi jawabannya semua benar. Ingat, kenapa ini semua benar? Karena dia adalah sebuah tautologi. Dan kita tidak perlu membuktikannya lagi menggunakan tabel kebenaran, karena udah dibuktikan orang sebelum kita. Kita cukup tahu bahwa ini adalah sebuah tautologi. Kalau dengan kata lain, ini adalah yang sudah dibuktikan namanya modus ponen. Ini adalah pernyataan modus ponen. Kalau Bapak Ibu mempelajari lagi modus ponen, bentuknya seperti ini. P maka Q dan P maka Q. Bentuk yang lain, maka kalau dalam modus tolen kalau dibentuk, berarti kita balik saja Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya berarti kalau modus tolen bentuknya seperti ini. P maka Q, ingkaran Q, jawabannya ingkaran P. Nah, kalau ini juga Bapak Ibu ketemu soal kayak gini, nggak usah dibuktikan. Ini modus tolen. Sudah pasti tautologi. Ya. Nah, ini modus tolen. Yang orang-orang sebelum kita itu sudah membuktikan bahwa ini adalah tautologi, dan ada juga di setiap buku bahwa modus ponen dan modus tolen itu bisa diterima kebenarannya karena suatu tautologi. Udah, kita nggak perlu buktikan. Tinggal bagaimana kita membentuknya seperti ini. Setelah dibentuk ke bawah, ternyata ini modus ponen. Setelah ini ketahuan modus ponen, ya udah, mau jawab benar-benar, benar salah, salah benar, ataupun salah-salah, semua jawabannya pasti benar. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami ya, yang atas modus ponen, yang bawah modus tolen, yang kita ajarkan ke anak-anak, mereka harus tahu itu benar. Udah, kita pun harus paham bahwa penulisan ke samping, modus ponen maupun modus tolen seperti itu. Implikasi dulu, dannya dan apa, kalau dan P, maka hasilnya harus Q. Kalau dia dan Q, ingkaran Q, maka hasilnya harus ingkaran P. Selain itu, misalkan yang atas Q, tiba-tiba hasilnya P. Nah, ini tidak benar, karena bukan tautologi, dan juga sudah pernah kita buktikan. Pernyataan kalau ditukar saja, yang Q kemudian hasilnya P, kesimpulannya P, itu berarti tidak sah. Nah, kira-kira seperti itu untuk solusinya. Jangan dilewatkan ya. Sayang soalnya dilewatkan, kan udah tahu semua benar. Oke? Siapa? Kemudian peluang. Banyak yang suka peluang, jadi saya bahas peluang. Soal keberapa ya tadi? 7. Peluang paling sedikit memiliki 1 anak perempuan dari keluarga yang memiliki 4 anak adalah suatu keluarga ini punya 4 anak. Peluang paling sedikit dia memiliki 1 anak perempuan. 15/16. 15/16. Nah, sudah jelas. 15/16. Nah, cara paling simpelnya adalah kalau ketemu soal yang minta paling sedikit kayak gini, apalagi yang diminta paling sedikit 1, maka kita paling gampangnya adalah menggunakan komplement. Atau kebalikannya, kita cari aja yang sebaliknya. Paling sedikit 1 anak perempuan, berarti 1 anak perempuan, 3 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan, 1 laki-laki, atau semuanya perempuan. Selain itu, hanya ada 1 kemungkinan, semuanya lelaki. Maka kita cari peluang semua lelaki. Peluang semuanya lelaki adalah 1/16. Kenapa 16? Karena 2/4 dari banyaknya sampel atau ruang sampel yang kemungkinan anaknya. 2-nya dari jenis kelamin, karena ada 2 jenis kelamin, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kemudian anaknya ada 4, maka ruang sampelnya sebanyak 2/4 atau 16. Kita cari sebaliknya, jadi saya lebih tertarik untuk mengerjakan soal ini menggunakan komplement. Jadi begitu kita ketemu komplement, dia lebih cepat untuk ketahuan bahwa jawabannya adalah 15/16.
Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan komplement juga silakan bisa menggunakan segitiga Pascal misalnya kalau ingin lama. Ditambahkan dulu 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Oh iya 15. Ya, bisa menggunakan Pascal ya. Kalau menggunakan Pascal berarti 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 per 16. Oke? Seperti itu, jadi saya lebih tertarik untuk menggunakan komplement. Jadi kita cari dulu peluang semuanya lelaki berapa. Sisanya itu adalah paling sedikit pasti anak perempuan. Gimana? Keren Pak, keren. Mikirnya sampai ke situ. Gimana Bu? Kan memang kayak gitu Bu jawabannya. Iya bener Pak, tapi nggak pernah kepikiran loh saya ke situ Pak. Kayak biasa itu diajarkan seperti ini Bu. Kalau di dalam buku itu lebih tertarik dia dalam bentuk kartu. Peluang terambilnya 1 kartu as, kayak gitu kan? Dia sebaliknya biasa soalnya kayak gini. Peluang terambil adalah bukan kartu as. Nah, ada kata bukannya. Daripada kita ngitung bukan kartu as, lebih baik kita hitung yang kartu asnya berapa. Iya. Baru kita kurangi. Jadinya nggak banyak hitungannya, cukup fokus. Jadi nggak banyak hitungan. Iya. Benar-benar. Fokus kartu as. Kartu as itu 1/13. Dan kalau Bapak Ibu fokusnya dalam 1 kartu bridge juga nggak perlu pikirkan 52 kartu itu, terlalu banyak juga. Karena as itu pasti 1 dari 13. Benar. Nah, maka sisanya 12/13 itu pasti bukan kartu as. Iya, benar. Nah, jadi lebih cepatnya seperti itu. Selama ini jalan panjang tuh lama. Ya itu. Kami yang suka berlika-liku kami Pak Ardi. Ya, cari dulu Pak ya, anak 1 perempuan berapa. Iya. Nah, jadi cara simpelnya kalau ketemu yang ada kalimat paling sedikit dan di situ dinyatakan 1, nah lebih baik kita cari yang selain dia. Karena itu jauh lebih efektif untuk menentukan hasilnya. Tinggal gampang tuh. Ya. Nah, tinggal dikurangi. 1 dikurang berapa? 1 ya, dikurang betul. 16. Karena rumus komplement ini menurut saya sangat efektif untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, bentuknya kayak gini. Ada A, B, C. Bisa dilihat Bapak Ibu. A-nya agak menyebar, B-nya agak tersebar, C-nya sangat menyebar, B-nya agak lurus. Lurus tapi ke kiri. A-nya enggak lurus ke kanan, tapi lumayan lurus lah. Masih bengkok-bengkok. Kalau yang C itu menyebar. Nah, pertanyaan dari soal tersebut adalah gambar di atas menunjukkan data yang dinyatakan dalam pasangan berurutan dengan variabel bebas X dan variabel terikat Y. Nah, koefisien korelasi pada ABC ini itu dinyatakan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Oke. Nah, kira-kira yang paling mendekati 0 yang mana? Apakah A ditambah B? Apakah ini gambar di atas tapi gambarnya di bawah ya? Oke. Gambar tersebut aja. Gambar tersebut. Yang paling mendekati dengan 0 yang mana Bapak Ibu? Jadi gambar itu menunjukkan koefisien korelasi. Soal ini ada loh. Di kisi-kisi juga ada koefisien korelasi. Oke, relasi yang paling dekat ke 0 yang mana? Apakah A tambah B, A tambah C, A kurang B, A kurang C, atau B kurang C? A kurang B nggak sih Pak? Asal. Kenapa bisa A kurang B? Soalnya kalau A itu kan dia mulainya dari bawah tuh. Ya, dari bawah ke atas kan Pak. Sedangkan yang B ini malah mulainya dari atas ke bawah. Logika aja Pak. Iya, kalau dikurangi?
bukannya jadi banyak. Bukan 0 jadinya kan? Oh, iya, Kalau iya. ngasal A kurang C, Pak. A kurang C kenapa, Pak? Karena apa itu? Kayaknya sama-sama ngarah ke kanan gitu deh, Pak. Ngarah ke kanan, oke. Kurang lebih seperti itu sebenarnya koefisien korelasi ini hampir sama konsepnya dengan gradien garis, Bapak Ibu. Anggap aja garis yang A ini mendekati 1. Gradiennya ke kanan kan, yang A ini. Yang B ini ke kiri, berarti anggap aja negatif 1. Iya, iya. Kemudian yang C ini, kalau koefisien korelasi yang menyebar seperti itu, biasanya 0, Bapak Ibu. Mendekati 0, tapi bukan 0. Iya. C ini mendekati 0, sudah mendekati 0. C-nya saja sudah mendekati 0. Tanpa ada campur tangan yang lain ini. Nah, jadi kira-kira yang mana? Apakah A tambah B, A tambah C, A kurang B, A kurang C, A tambah B. A tambah B, Pak. Berarti A tambah B, Pak ya? Nah, tambah iya. B. Yang paling mendekati 0 adalah A tambah B. Iya. Iya. Karena yang satunya negatif, satunya mendekati 1. Positif. Satu positif. Ya. Siap, Makanya siap, tadi siap. saya jelaskan ketika kita kurangkan, malah dia jadi 2 nanti. A kurang B ya. Nah, dia jadi 2. Ini saya coba kolom C saya ketik ya. Karena negatif ketemu negatif positif. Kira-kira gini, kira-kira seperti di kolom chat. A tambah B itu mendekati 0. Jadi kalau mau gampangnya Bapak Ibu ingat aja gradien. A tambah C itu mendekati 1 karena anggapan kita adalah C ini mendekati 0. A ini mendekati 1. Maka kalau ditambahkan dia mendekati 1. Kalau A kurang B, dia malah mendekati 2, bukan mendekati 0. Karena si positif dikurang negatif. Jadi positif. Nah, jadi makin banyak dia harusnya. Jadi 2. Jadi seperti itu. C sendiri itu A tambah C maupun A kurang C, ini sebenarnya sama saja karena C ini kan mendekati 0. Maka kalau A tambah C itu mendekati 1, ya A kurang C juga mendekati 1 harusnya. Kemudian B kurang C sama Bapak Ibu. B kurang C juga mendekati negatif 1. Negatif ya, karena B ini negatif. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Semoga bisa dipahami ya. Paling gampang adalah mengingatnya seperti Bapak Ibu mengingat gradien. Jadi dia semakin lurus, sebuah relasi itu semakin mendekati 1. Jadi dia semakin lurus, semakin mendekati 1 selama dia miringnya ke kanan. Kalau dia miringnya ke kiri, semakin lurus, dia semakin mendekati negatif 1. Jadi hampir sama dengan gradien. Itulah yang kalau Bapak Ibu ketemu gambar ini, gambar yang sama, hampir setiap versi soal, cuma biasanya tukar-tukar saja posisinya, A-nya di kanan, B-nya yang miring ke kirinya sebelah kiri, yang acak-acaknya sebelah tengah. Yang penting tadi konsepnya adalah ingat saja seperti gradien. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi jawabannya adalah A tambah B. Yang paling mendekati 0. Sedikit Pak Ardi. Bisa diulang Pak, yang semakin ke kanan itu semakin mendekati plus 1 ya? Atau minus 1? Itu 1. Seperti gradien ini, gradien garis. Jadi kalau ke kiri dia minus 1 Pak ya? Ke kiri minus 1. Jadi yang sebelah kanan, yang miringnya ke kanan itu sama kita nganggap ini Pak Rusli. Seperti kita nganggap gradien garis kalau miring ke kanan itu positif. Kalau miring ke kiri itu negatif. Semakin lurus, maka dia semakin mendekati. Dan ada korelasi, koefisien korelasi ini Bapak Ibu, dia seperti kita belajar trigono. Negatif 1 itu minimum, positif 1 itu maksimum. Jadi dia batasnya, batas dari koefisien korelasi itu adalah dari negatif 1 sampai 1. Bisa jadi di tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Jadi batasnya itu dari negatif 1, berarti dia semakin miring ke kiri,
atau maksimumnya 1. Tidak akan mungkin lebih. Itu nama koefisien korelasi. Jadi yang paling gampang kalau misalkan mau dihubungkan dengan trigonometri. Karena trigonometri kan sama itu pada sinus dan kosinus. Jadi koefisien korelasi ini biasa dilambangkan dengan R kecil. R kecil itu rentangnya dari negatif 1 sampai 1. Nah, 1 ini berarti udah sempurna. Sangat-sangat punya hubungan antara X dan Y. Kalau negatif 1 berarti sangat-sangat tidak ada hubungan. Seperti yang B itu. Yang B ini kalau di Bapak Ibu artikan dari gambar yang B ini artinya dia tidak sama sekali tidak punya hubungan. Karena apa? Karena semakin Y-nya besar, X-nya kecil. Kalau X-nya besar, Y-nya kecil. Oh, berarti nggak ada hubungan nih. Ya, biasanya kan kalau yang ada hubungan itu semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Semakin kecil X, maka Y-nya juga semakin kecil. Itu yang ada hubungan. Nah, korelasi ini kan lebih ke hubungan. Semoga latihan saya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ya Pak. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, paham Pak. Oke. Vektor ABC, vektor ABC, semoga masih ingat yang namanya vektor. Tapi sekarang vektor ini berada di matematika minat kelas 10. 10. Ya, semester 2. Jadi kemungkinan besar SMK nggak ada ya. Kemungkinan besar kalau guru SMK tidak ada. Ada di kelas Pak. Tapi yang Tapi biasa jarang. Iya. Nah, silakan bisa dibaca di situ. Vektor posisi A, B, C relatif terhadap titik asal O. Masing-masing adalah 12I ditambah 20J, MI ditambah 4J, dan negatif. Ada negatifnya ketinggalan ini. Negatifnya saya enter saja ya. Negatif 8J. Jika vektor AC sejajar dengan vektor AB, tentukan nilai M. 36/7 bukan Pak? 36/7 ya, benar sekali Ibu. Luar biasa. Tadi suara siapa? Bu Uung ya? Soalnya saya lagi ngetik Word. Iya Pak. Oke, 36/7. Jawaban dari Bu Uung. Pertama kita cari dulu Bapak Ibu vektor AC itu seperti apa. Di sini kan dibilang bahwa vektor ABC ini relatif terhadap titik asal O. Jadi kalau gampangnya kita ganti aja ke koordinat. Jadi A itu adalah 12,20. B-nya itu M,4. C-nya itu 0,-8. Coba diganti ke situ dulu. Saya ulangi, A-nya itu 12,20 karena di sana disebutkan bahwa 12I ditambah 20J. Maka dia berarti 12,20. MI, tambah 4C. Berarti yang B ini adalah M,4. Dan C-nya itu cuma negatif 8J. Artinya C-nya ini adalah 0,-8. Nah, kalau ditanya vektor AB sejajar BC, maka kita bandingkan saja. Kita cari dulu AC, Bapak Ibu. AC-nya adalah C kurang A. Apa makanya? Jadi 0 kurang 12 koma negatif 8 kurang 20 sama dengan 12,28. Jika vektor AB AC sejajar AB, nah AB berarti M dikurang M kurang 12. M kurang 12 dengan 4 kurang 20. 4 kurang 20. M kurang 12. Berarti M kurang 12, negatif 16. Gini ya. Nah, karena sejajar Bapak Ibu, berarti kita ambil saja perbandingan koefisiennya yang sama. Bandingkan saja tuh. Berarti kita bandingkan. Ini saya tulisnya pernya ke samping aja ya. Nanti baru saya rapikan.
M kurang 12 per 12. Negatif 12 sama dengan negatif 16 per negatif 28. Min 28. M kurang 12 sama dengan negatif 12 dikali Min 16. min 16 Per Nanti terus saya rapikan ya. 28. Maaf saya biarkan dulu. Kita buang saja negatifnya ya, biar enak. Ya. M kurang 12 loh. Tiba-tiba M-nya besar ini, karena di depan ya. Sama dengan apa tuh? Kita kecilkan bagi 4 bagi 4. Di 4 ya, berarti 48 per 7. 7. Bagi 8 bagi 8 48 per 7 berarti M sama dengan minus 48 per 7. langsung aja ya, berarti 84 ya. 84 per 7. 12 itu kan 84 ya. Iya, Pak. Berarti jadi 36. Kurang 36. Apa jawabannya? 36. 3. Jadi kuncinya pertama kita lihat dulu soal AC dan AB, maka kita bentuk dulu vektor AC-nya apa, vektor AB-nya apa. Nah, setelah dapat, tadi saya sebutkan bahwa paling enak adalah membuatnya menjadi koordinat, karena itu yang paling gampang kalau dalam bentuk koordinat. Setelah sama, kita bandingkan posisi-posisi yang sama. M12 per 12, negatif 16 per 28, negatif 28. Nah, ini sisanya silahkan dialjabarkan saja. Kalau sudah ketemu langkah ke sini, insya Allah sudah bisa, saya yakin Bapak. Soalnya tinggal membandingkan saja. M kurang 12 dikurang 12, kecuali dalam perhitungan ada ketidaktelitian. Ini saya kecilkan saja langsung ya. 4 per 7. Biar enak. Masing-masing dibagi 4, maka jadi masing-masing dibagi negatif 4, maka jadi 4 per 7. Nah, tinggal dikalikan saja dengan negatif 12, negatif 48. Nah, kemudian 12 ini begitu pindah langsung saya jadikan per 7 ya. Jadi nanti di langkahnya insya Allah di dokumen saya lebih rincikan. Karena ini di penjelasan. Kira-kira seperti itu. 12 itu jadi 84 per 7. Bisa? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Harus bisa. Bisa, Pak, insya Allah. Lulus, insya Allah lulus. Amin. Amin, ya Allah. Tadi saya bilang terakhir ya, oh ini deh tantangan untuk Bapak Ibu. Semoga masih ingat yang namanya tabel Cayley, tabel Z ya. Sebelum saya mau pamit, nah ini soalnya silakan tanpa saya jelaskan, silakan dicoba. Operasi perkalian Z8. Nah, dulunya adalah Bapak Ibu bikin tabel 9 kali 9 kayaknya kalau biar enak. Tabel perkalian kayak tabel perkalian biasa. Nah, kemudian isilah angka-angka di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Diisi dengan apa yang ingin diisi deh. Perkalian. Angkanya dari 0 sampai 8. Sampai 7 dong. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dihitung berapa hasil dari 2 dikali 7 inverse dikali bintang 3 di bintang 5 inverse. Identitas ini apa ya? Biasanya kalau perkalian itu 1. Ya, oke, Pak. Biasanya, tapi cari aja dulu, Bu. Soalnya kalau dikalikan dengan 1 kayaknya nggak berubah dia nih. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Sudah diisi baru dikerjakan, silakan selamat menjawab. Inti dari saya mengeluarkan soal ini adalah Bapak Ibu ketika ketemu soal yang Z8 seperti ini, Bapak Ibu harus
kreatif langsung mencoba untuk menggambar tabel, karena kadang ada soal yang tidak menyediakan tabel sama sekali. Jadi untuk soal grup seperti ini ada yang menyediakan tabel yang dalam bentuk huruf. Namun kalau bentuk perkalian Z8, Z7, Z5 ini kadang tidak ada tabelnya. Makanya saya berikan gambaran bahwa ketika keluar soal ini Bapak Ibu harus segera membuat tabel untuk mendapatkan jawaban. Dan kemudian berfokus pada soal yang ditanyakan. Sudah diisi? Dikalikan dengan 0 pasti sama. Ini saya bantu yang 0 deh. Pasti sama nih hasilnya. Sama dengan 0. Iya, Pak. Itu saya bantu Bu Nida. Makasih, Pak. Semoga bermanfaat tuh si 0. 1, oke, saya bantu juga 1. Tadi sudah saya sebutkan bahwa 1 ini pasti sama. Sedikit demi sedikit, lama-lama penuh tabelnya. Sudah? Oke? Apa jawabannya? 2 dikali 7 inverse? 7 2 kali 7 apa? inverse berarti 6. 6, oke. Ya. 3 dikali 5 inverse 7. 7. Ya, ya. 6 kali 7 2. 2. Oke, jawabannya 2. Makasih Bu Nida. Ya, Pak. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu, silakan ditulis. Kalau enggak tanya Bu Nida gimana bisa ketemu. Pokoknya kalau udah 8 berarti 0 ya kan, Pak? Lebih dari 8 itu belakangnya. Dari 8 0 Sisanya ya. berapa? Oke, mari kita isi. 2 dikali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 8. 0 di 2 4 6. 3 dikali 2 6, 6 kali 1 3 9, 3 kali 4 4 7 2 5. 5. Jadi setelah Bapak Ibu ketemu hasilnya lebih dari 8, Bapak Ibu kurangi ya. 3 kali 3 itu kan 9. Ditulis di situ 1 aja karena 9 ini kan lebih 1 dari 8. Itu maksud dari Z8. 4 kali 2 itu 8. 3 12. Nah, kayak gini isinya. Ya. 2 5 kali 2 10 2 5 kali 3 7 Bentar. 5 ya. 5 kali 3 7, Pak. Sisanya 4 5 kali 4 5 kali 5 5 kali 6 6 5 kali 7 3. Saya 6 kali 2 12 4 6 kali 3 18 2 Oke, yang ini tinggal dibalik aja. 7 kali 1 7 kali 2. Nah, oke. Sekarang kita berbicara tentang inverse. 7 inverse ntar identitas itu adalah 1. 0 2 4 6 tidak memiliki inverse. Oke. 1 inverse 1. Kebetulan di soal ini 3 inverse 3 5 inverse adalah 5. 7 inverse adalah 7. Nah, karena identitasnya 1, Bapak Ibu cari yang perkalian menghasilkan 1 di sini. Ini
Ini. Ini ya. Ini. Dan ini. Nah, untuk menentukan inverse-nya, jadi seperti itu. Inverse 1 adalah 1, inverse 3 adalah 3, inverse 5 adalah 5, inverse 7 adalah 7. Baru kita kerjakan sesuai soal yang ditanya. Dua dikali 7 inverse berarti sama dengan 2 bintang 7. 3 dikali 5 inverse artinya sama dengan 3 bintang 5. Kemudian 2 kali 7, Bapak Ibu cek saja 2 kali 7. Oh, 2 kali 7 itu 6. 6. 3 kali 5 itu 7. 6 kali 7 itu 2. Oke, jadi caranya seperti itu. 2 kali 7 itu 6. 3 kali 5 itu 7. Maka 6 kali 7 adalah 2. Jadi kita harus jawab 2. Jadi gambarannya adalah, ingat ketika Bapak Ibu tidak menemukan tabel pada soal seperti ini, maka buatlah tabel sendiri. Dengan mengikuti apa perintahnya. Kalau di situ dibilang diketahui tabel operasi penjumlahan, maka Bapak Ibu bikin tabel penjumlahan dengan perkalian. Kalau diminta tabel operasi perkalian, maka bikin perkalian, jangan penjumlahan. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya temani malam ini.